Yep. Ini masih 10 ya. Ini sudah terlihat. Oke, terlihat? Ya, terlihat Bu Dokter. Oke, baik. Terlihat. Ya, teman-teman, hari ini kita akan bahas mengenai uji hipotesis juga, tapi terkait dengan penelitian survei, tapi untuk yang analisis jalur. Nah, kalau yang kemarin itu regresi itu ada 6 ya, nilai yang harus Bapak Ibu cari. Ada nilai koefisien korelasi, kemudian determinasi secara gabungan ya, atau ganda. Kemudian juga mencari nilai persamaan apa namanya regresinya, kemudian koefisien korelasi, determinasinya secara parsial atau masing-masing ya. Nah, untuk yang uji hipotesis analisis jalur, maka Bapak Ibu harus mencari bagaimana nilai koefisien korelasi, kemudian determinasi juga hampir sama dengan yang regresi. Tapi di sini bedanya adalah untuk analisis jalur, Bapak Ibu harus mencari bagaimana pengaruh langsung dan pengaruh tidak langsung. Kemudian juga mencari nilai pengaruh total. Nah, untuk nilai pengaruh total ini tidak ada di analisis SPSS. Nanti Bapak Ibu harus melakukannya secara manual ya. Jadi harus memasukkan angka-angka dalam satu rumus ya. Nah, ini ada untuk desain penelitiannya. Nah, ini ada X1 ya, kemudian X2. Nah, ini X3, ini adalah Y ya. Ikan ya Bapak Ibu ya, kalau ke belakang ya kita menyebutkan X3 itu adalah Y. Ini adalah variabel apa terikatnya. Entah. Kenapa X3 kita tuliskan? Kenapa bukan Y? Hanya untuk memudahkan saja, karena nanti akan ada penulisan apa namanya beta 123, beta 23, beta 12 atau beta 13 gitu ya. Jadi tiganya itu adalah Y. Ingat ya Bapak Ibu ya. Ya, di sini sama seperti kemarin, ini contohnya adalah motivasi belajar untuk X1, X2 adalah kemandirian belajar, X3-nya adalah kemampuan pemahaman matematis. Di sini contohnya matematis ya, nanti kan tergantung kepada apa namanya eh, kompetensi Bapak Ibu sendiri ya. Kalau misalkan pemahaman linguistik dan seterusnya mungkin ya, Bapak Ibu di bidangnya di bidang bahasa mungkin lebih paham. Nah, di sini bagaimana X1 terhadap ini ya, X3 secara langsung, kemudian bagaimana ini X2 terhadap X3 secara langsung pengaruhnya, kemudian bagaimana X1 pengaruhnya secara langsung terhadap X2, bagaimana pengaruh secara tidak langsung ya, X1 terhadap X3 melalui X2. Jadi ada 4 ya untuk yang analisis jalur. Jadi mungkin Bapak Ibu masih ingat kalau untuk yang analisis regresi hanya ada 3 ya, bagaimana pengaruh X1 dan X2 secara bersama-sama terhadap Y. Yang kedua, bagaimana pengaruh X1 terhadap Y. Yang ketiga, bagaimana pengaruh X2 terhadap Y. Tapi kalau ini ada 4. Ya, jadi bagaimana pengaruh X1 secara langsung terhadap Y, bagaimana pengaruh X2 secara langsung terhadap Y, bagaimana pengaruh X1 secara langsung terhadap Y, terhadap X2, kemudian bagaimana pengaruh X2 terhadap Y, tapi melalui X2. Mohon maaf kalau saya keribet ini ya, apa namanya lidah. Nah ini dia, ini maksudnya. Oke. Nah ini adalah rumusan masalahnya. Ya, jadi ada 4. Jadi Bapak Ibu perhatikan baik-baik. Jadi nanti jangan salah. Jadi kalau Bapak Ibu melakukan tugas akhirnya adalah kuantitatif terkait dengan analisis jalur. Apakah terdapat pengaruh langsung motivasi belajar? Ini kan nyata dia X1 ya. Terhadap kemampuan pemahaman matematis. Ini yang X3 atau Y. Ya, secara langsung. Kemudian bagaimana terhadap pengaruh langsung kemandirian belajar X1 terhadap X2, maaf, X2 terhadap yang tadi ya, Y atau X3. Kemudian yang ketiga, bagaimana pengaruh langsung motivasi belajar X1-nya terhadap X2. Oke, kemudian yang keempat, bagaimana pengaruh tidak langsung? Makanya di sini kita lihat pengaruh tidak langsung. Kalau regresi kan tidak ada ya. Kalau yang dianalisis jalur kita lihat pengaruh langsung dan pengaruh tidak langsung. Yang keempat adalah pengaruh tidak langsung, motivasi belajar nih X1, tapi dia melalui X2 terhadap X3. Ya, jadi lihatnya adalah bagaimana pengaruh motivasi belajar atau X1 terhadap X3, tapi melalui X2. Oke, yang keempat. Nah, dari rumusan masalah ini kemudian kita turunkan yang hipotesis penelitiannya. Ya, jadi sama ya dengan yang apa namanya rumusan masalah. Ya, jadi kita lihat di sini misalkan yang pertama terdapat pengaruh signifikan langsung atau pengaruh langsung yang signifikan. Tadi ya X1 terhadap X3. Ya, ini pengaruh langsung yang signifikan.
Ya, kemandirian belajar X2 terhadap X3 dan seterusnya. Ya, sama dengan yang perumusan masalah. Nah, ini adalah koefisien korelasi, masih sama dengan yang regresi. Ya, ini adalah apa namanya rumusnya. Kemudian ada ini apa namanya hipotesisnya. Jadi kalau yang rho-nya sama dengan nol, artinya tidak ada signifikan atau tidak berpengaruh. Nah, ini adalah apa namanya kriteria pengujiannya. Jadi kalau secara manual, kalau ini kita bisa menggunakan apabila sampel Bapak Ibu lebih besar atau lebih kecil dari 30 ya. Nanti tapi kalau di apa namanya SPSS itu nanti akan keluar ya menggunakan person. Nah, ini untuk yang nilai koefisien korelasi kita gunakan Mutakin dan kawan-kawan 2019. Jadi rata-rata pasti Bapak Ibu ada di koefisien korelasi. Berarti di sini adalah X1 ya. Nah, gimana nih? X1 ini. Nah, ini kan ya X1 ya. Motivasi belajar X2. Dan ini adalah X3. Jadi nilainya adalah 0,943. Ya, kemudian kalau kemandirian belajar X2 terhadap X3 nilainya adalah 0,947. Ya. Dan kemudian kita lihat signifikansinya berapa? Lebih kecil dari 0,05 ini, ya kan? Jadi artinya adalah dia memberikan pengaruh. Jadi ada signifikan antara A dan B ini. Oke. Nah, kemudian ini adalah interpretasinya. Jadi di sini pasti diamnya correlation apa person correlation ya, dan di sini ada motivasi X1 berapa nilai korelasinya 0,943 dari mana? Dari sini ya. Ini 0,943. Oke, nah kemudian 0,943 itu masuk mana? Kalau berdasarkan data Mutakin ini, tabel Mutakin tadi dia masuk sangat kuat Kuat. ya karena berada di interval 0,8 sampai dengan 1. Nah, kemudian juga diperkuat dengan hasil signya lebih ini kecil dari 0,05. Jadi dapat dikatakan ada korelasi yang signifikan antara X1 dan X3. Nah, kemudian bagaimana dengan X2 terhadap X3? Di sini juga nilainya adalah 0,497. Bapak Ibu bisa lihat di sini. Ini ya. Ya, di sini kan X2 terhadap X3. Ini X3-nya ini. Ya. Berarti nilainya adalah 0,947. Ini juga sama, dia masuk dalam kategori sangat kuat. Kemudian ditambah lagi antara X1 nilainya, maaf. X1 dengan X2. Ya, nilainya sama ya, X1 dengan X2 0,943 ini. Ya, ini. Jadi juga masih sama, sangat kuat, kemudian ditambah dengan nilai signya dan dikecilin 0,05. Jadi ada korelasi signifikan antara X1 dan X2. Ya. Nah, kemudian nilai koefisien determinasi juga sama dengan yang kemarin, tinggal kita kalikan, kita masuk ke dalam rumusnya. Jadi nilai korelasinya kita kuadratkan, kemudian kita kalikan 100%. Jadi tadi ya, kalau untuk yang X1 terhadap X3, tadi nilai R-nya adalah 0,943 ya, kemudian kita kuadratkan, kita kalikan 100%, maka X1 itu memberikan pengaruh sebesar 88,92% terhadap X2, ya, dan seterusnya. Ya. Sama ya seperti yang minggu kemarin. Oke, nah ini artinya. Jadi antara koefisien determinasi antara X1 dengan X2, tadi nilainya adalah sebesar 88,92%. Dari mana? Dari yang dari tadi ya. Nah, kenapa dia tidak 100%? Jadi artinya ada 11,08% pengaruh X ya, yang tidak kita ketahui. Ada faktor lain yang mempengaruhi mempengaruhi X2 selain X1. Oke, begitu seterusnya ya Bapak Ibu ya. Jadi tinggal masukkan ke dalam rumusnya tadi ya. Nah, kemudian kita lihat pengaruh langsung. Pengaruh langsung ini kan ada 3 tadi ya. Yang pertama, kedua, dan ketiga. Bagaimana pengaruh langsung motivasi belajar dalam hal ini adalah X1 terhadap X3, kemudian X2 terhadap X3, dan X1 terhadap X2. Jadi Bapak Ibu harus menghitung ketiga ini. Ya.
Nah, ini adalah hipotesisnya. Jadi ini kenapa, jadi makanya saya bilang tadi, kenapa kita menggunakan ini angka 3, kenapa bukan Y saja? Supaya memudahkan kita membuat konotasi di hipotesis. Ya. Jadi ini beta 31 itu artinya adalah pengaruh X1 terhadap X3. Ya. Nah, ini adalah ketentuannya. Ya, jadi bagaimana kalau dia signifikan, bagaimana kalau dia dikatakan tidak signifikan. Ya. Oke, kemudian ini yang kedua, artinya adalah X2 terhadap X3. Ya, ini juga ketetapannya. Jadi kalau satu sama dengan 0, artinya memang dia tidak memberikan, tidak berpengaruh. Ya. Kemudian juga yang ketiga, bagaimana ini adalah apa namanya antara variabel apa bebasnya ya, X1 terhadap X2. Ya. Nah, ini adalah hasil output SPSS-nya. Nah, ini adalah di sini kan nilai adalah X1, di sini adalah X2 terhadap ini, X3, ya. Kalau di sini ada G-score. Nah, nanti Bapak Ibu akan melakukan ubah data, ya, dikonversi datanya. Ya, dari data normal, kan selama ini kita tidak ada konversi data ya, data yang kita terima di lapangan yaitu kita masukkan. Nah, untuk yang uji ini, Bapak Ibu akan melakukan uji konversi ya, G-score. Tapi nanti Bapak Ibu tinggal masukkan, kemudian tinggal klik ya. Jadi nggak usah difikirkan bagaimana caranya, biar SPSS yang berpikir, gitu ya. Nah, di sini nilai sigmanya Bapak Ibu juga lihat ya nilainya lebih kecil dari 0,05. Jadi artinya adalah memang memberikan pengaruh ya. Jadi artinya adalah X1 signifikan ya secara apa pengaruh langsung ya terhadap secara signifikan terhadap X3 dan dengan juga X2 terhadap X3 ya. Oke, kemudian di sini ada interpretasinya. Nah, tadi ya karena sigmanya adalah lebih kecil dari 0,5. Jadi artinya dia memberikan pengaruh langsung yang signifikan ya pada X1 terhadap X3. Nah, diperkuat dengan T hitung, ini T hitungnya adalah 2,770. Kemudian berapa persen pengaruhnya? Ini kita lihat dari apa namanya betanya. Nilai betanya kita kuadratkan sama dengan penghitungan determinasi, tinggal kita kalikan 100%. Jadi di sini ini betanya kan 0, 0 maaf 0,454. Kita dikuadratkan dikalikan 100%. Demikian juga untuk yang ini ya. Kita kuadratkan, kemudian kita kalikan 100%. Ya. Jadi artinya X1 itu memberikan pengaruh sebesar 20,61% terhadap X3, sedangkan X2 memberikan pengaruh sebesar 26,94 terhadap X3. Ya. Jadi di sini Bapak Ibu lihat di sini juga sama ya banyak pengaruh karena nilainya juga ada lebih kecil dari 0,05 ya. Dengan nilai T hitungnya adalah sebesar 3,171. Ya. Nah, ini untuk yang eh, apa pengaruh X1 ya terhadap X3 dan X2 terhadap X3. Nah, sekarang bagaimana kalau X1 analisis jalur secara langsungnya X1 terhadap X2? Ya, sama nanti akan ada apa pengubahan data ya dikonversi dari data normalnya. Nah, di sini adalah hasil outputnya juga sama. Di sini berarti kan ini adalah apa motivasi belajar ya X1 ini terhadap yang X2. Oke. Kita lihat sigmanya di sini adalah 0 lebih kecil dari 0,00 lebih kecil dari 0,05. Jadi artinya adalah dia akan memberikan pengaruh langsung yang signifikan ya si X1 terhadap X2. Ditambah dengan diperkuat dengan data T hitungnya adalah sebesar 15,009 dan berapa besar pengaruhnya? Pengaruhnya kita lihat dari beta ini. 0,943 dikuadratkan dikali 100% hasilnya adalah 88,92%. Ya, jadi X1 memberikan pengaruh terhadap X2 sebesar 88,92%. Ya. Nah, itu adalah 3 untuk apa pengaruh tidak langsung. Jadi ingat ya Bapak Ibu ya. Jadi pengaruh tidak langsung, apa pengaruh langsung X1 terhadap X3, X2 terhadap X3 dan X1 terhadap X3. Itu harus ada ketiga-tiganya, jangan hilang satu ya. Nanti akan menjadi pertanyaan. Nah, sekarang kita lihat pengaruh tidak langsungnya. Nah, tadi ya pengaruh tidak langsung itu artinya adalah X1 terhadap X3 tapi melalui X2 ya. Nah, ini berarti ini adalah hipotesis yang keempat ya. Maka dituliskan beta 3, 2, 1 ya. Ya, jadi artinya adalah pengaruh X1 terhadap X3 tapi melalui X2. Nah, ini adalah ketetapannya. Oke.
Nah, ini Bapak Ibu hitung manual ya, karena tidak dapat dilakukan ini. Ya, hipotesis yang keempat tidak dapat dilakukan dengan SPSS. Nanti ada rumusnya. Nah, kalau secara apa namanya gamblang, nanti Bapak Ibu dapat angkanya, dan nanti untuk memudahkan Bapak Ibu bisa menyusunnya seperti ini. Jadi nilai R ini tadi ya korelasi yang pertama tadi, masih ingat kan? Kita dapat kan nilai satu X1 terhadap X3, nah angkanya seperti ini. Kemudian koefisien korelasi antara X1 terhadap X2 nilainya adalah ini. Kemudian juga koefisien antara R2 dengan terhadap apa namanya R3 hasilnya adalah ini ya. Nah, kemudian untuk yang ini itu adalah untuk yang analisis tidak langsungnya. Kenapa ditulisnya P32? Kenapa bukan P23 untuk membedakan ya? Jadi ini kita notasinya dibalik ya. Ini demikian juga ini. Ya, jadi 1 terhadap 3 ya sebenarnya 1 terhadap 3 kan? Tapi kita balik notasinya ya. Ini juga demikian. Oke, nah kemudian di sini apa yang harus Bapak Ibu cari datanya? Datanya itu adalah data ini notasi yang P32 dan P21. Ya, ini catatannya ini P21 dan P32. Tadi kan, karena ini adalah X1 dan X2, kemudian X2 dan X3. Ya. Nah, Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu cek kembali di output SPSS-nya bagaimana. Jadi kemudian kita ada juga lihat simpangan baku. Ya, simpangan baku itu adalah dari standar errornya. Ya, misalkan di sini motivasi terhadap X2. Ya, Bapak Ibu lihat ya standar errornya di halaman 61. Nah, nih, standar errornya berapa? Ini kan. Untuk yang ini standar errornya 0,063 ya. Jadi masing-masing nanti Bapak Ibu balik lagi ya, di back lagi ke tabel masing-masing. Oke, nah ini ya. Kemudian bagaimana dengan standar error buat 32? Apa? Ini artinya adalah untuk X2 terhadap X3 ya. Jadi kita lihat dulu ke sini ya. Ini 59 nilainya ya standar errornya ya 1,164. Oke. Nah, ini ya. Oke, kemudian kita masukkan ke dalam rumusnya. Ini. Ini dalam rumusnya untuk yang apa namanya? Hipotesis yang keempat. Ya, dan ini kita harus mendapatkan apa namanya? Angka untuk yang P21 dan P32 yang tadi ya. Nanti kita dapatkan ya 0,943, kemudian dikalikan 0,519, hasilnya adalah ini. Ya, kemudian tadi yang standar errornya juga kita lihat di tabel yang sebelumnya tadi, yang untuk masing-masingnya. Kemudian kita masukkan ke dalam ini rumusnya. Ya. Nah, N untuk ini artinya adalah sampel. Ya, sampel dari apa namanya X1 terhadap X2 itu adalah 30. Ya, kemudian kita kurangi 1. Kemudian S21 kuadrat yang mana? Yang tadi kan, yang kita dapatnya angkanya ada 0,063 kita kuadratkan. Kemudian ditambah dengan sampel yang 32 yang mana? Semuanya sama 32 jumlahnya ya, dikurangi 1. Kemudian kita kalikan dengan standar error buat 32 adalah 0,164 dikuadratkan. Kemudian dibagi dengan jumlah sampel masing-masing dikurangi 2. Dapat angkanya seperti ini. Kemudian kita akarkan dan kita tarik akarnya. Jadi untuk yang ini sigmanya dapatnya adalah standar errornya adalah standar error gabungan ya SG itu ada 0,1242. Nah, kemudian masukin lagi ke dalam rumus teh hitung. Teh hitungnya itu adalah ini. Ya. P321. Tadi kan P321 hitungannya adalah 0,4894 yang ini kan. Nih, ya. Oke. Kemudian kita tinggal bagi yang sigma apa standar error gabungan. Standar gabungan yang mana? Yang ini. Yang kita hitung tadi manual. Oke. Ini masukkan, jadi dapat angkanya adalah 3,94. Kemudian kita sandingkan dengan tabel. Nah, kita gunakan tabel T, ya, T tabel, ya, kemudian dengan alfa 0,05. Karena tingkat kepercayaan kita adalah 95%. Ya, kemudian ini sini jumlah sampel 30 dikurangi kelompok. Kelompok ini adalah jumlah variabel bebas kita, ada 2 tadi ya. Kemudian dikurangi 1. Jadi artinya adalah 30 dikurangi 2 dikurangi 1, jumlahnya ada 27. Nah, 27 ini kita cari ke tabel T. Nah, nih. Kan kita gunakannya 0,05. Ya. 0,5, kemudian kita lihat turun ke bawah.
kita lihat yang bagaimana apa namanya DK-nya. DK-nya adalah 27 tadi ya, 30 dikurangi 2 dikurangi 1. Nih. Jadi nilai T hitungnya adalah 2,052. Nih ya, 2,052. Oke. Nah, kemudian kita lihat apakah dia lebih kecil atau lebih besar dari apa namanya T tabel. Ya, entah T hitung kita lebih besar kan dibandingkan dengan T tabel ya. Jadi dia tidak signifikan. Oke, nah ini. Nah, kemudian bagaimana besar pengaruhnya? Tinggal kita apa namanya P yang 321 dikuadratkan sama dengan seperti sebelumnya dikalikan 100%, hasilnya adalah 23,95 ya. Nah, kemudian kita hitung nilai total, karena ada hitung yang terakhir ya, yang keenam itu adalah hitung total. Jadi di sini kita lihat bagaimana apa namanya P31 yang tadi ya 0,5454 ditambahkan dengan yang tadi yang terakhir 0,943 dikali 0,519. Jadi totalnya adalah ini. Kemudian determinasinya kita kuadratkan, kita kalikan 100%, hasilnya adalah 89. Dan kita cek 89 betul enggak? Ternyata dia emang betul ya. Karena pengaruh determinasi langsung X1 terhadap X3 itu sama dengan 88,92. Atau kalau kita, ya ini. Oke, ini ya Bapak Ibu ya. Jadi ini ada cara menarik kesimpulannya. Oke, bisa diikutin ya. Nanti step by step ya Bapak Ibu ya. Nanti diamatin ada videonya. Nah, setelah ini saya ingin Bapak Ibu membuat resume. Resume itu seperti ini maksudnya, untuk memudahkan Bapak Ibu nanti dalam menginterpretasikan hasil outputnya. Misalkan yang regresi, untuk yang koefisien korelasi, apa aja sih dibutuhkan, hipotesis seperti apa, apa namanya, kemudian ketentuannya seperti apa. Ya, sampai dengan saat ini, ya untuk yang analisis jalur. Bisa difahami Bapak Ibu? Oke, mungkin masih banyak yang bingung, ya. Tapi nanti apa dipelajari kembali ya, dilihat lagi tabel-tabelnya. Memang tabelnya berarti kita harus bolak-balik, memang harus melihat tabel ya, tapi saya rasa di PPT tadi udah jelas ya, kita harus mengamati yang mana dan kita harus melihat nilai yang mana. Sekali lagi Bapak Ibu, seperti yang di awal-awal kita belajar output SPSS, tidak semua angka itu kita harus perhatikan ya, jadi sesuaikan saja dengan tujuannya. Kita mau melihat apa? Melihat nilai korelasi, apa yang harus kita amati. Kita ingin melihat apakah dia signifikan atau tidak, apa yang harus kita lihat nilainya gitu ya. Jadi ini angkanya banyak banget ini gitu ya, nggak usah khawatir ya. Yang diperlukan yang mana. Makanya saya bilang, Bapak Ibu silakan dibuat resumenya ya, sehingga akan memudahkan Bapak Ibu. Oke, oke, itu terkait dengan yang apa namanya analisis jalur ya. Nah nanti untuk apa SPSS-nya minggu depan ya kita pelajari. Tapi minggu depan Bapak Ibu libur ya, jadi mungkin minggu depannya lagi. Ya. Pasca banyak liburnya ya. Padahal mulainya lebih duluan pasca dibandingkan S1. S1 udah minggu ke-13 ya. Tapi pasca baru minggu ke-12. Oke. Oke, gimana Bapak Ibu? Ini kelihatannya wajah-wajah bingung nih. Enggak ding. Bertanya Soalnya boleh nggak hanya Bu yang Dokter? terlihat Memang beberapa harus doang. praktek ya, Prof. Biar paham. Iya, betul. Harus praktek seperti Ya, itu. jadi Ibu silahkan diamati dulu yang apa PPT-nya. Ya, kan ada videonya juga. Nanti Bapak jadi sambil didengar, Bapak Ibu tuh ngeliat PPT sih sebenarnya. Ya, nanti kan, oh ini butuh angka ini, dilihat di halaman sekian gitu. Karena kan bolak-balik ya, itunya. Betul, betul. Baik, baik. Ya. Gimana Pak Toto? Ya, alhamdulillah Bu Dokter agak sedikit pusing nih. Tapi sudah mulai paham nih Bu Dokter ya, ternyata yang analisa jalur itu lebih kompleks sih Bu Dokter, karena Iya, semua betul. path-nya itu jalurnya Iya, dilihat ya. iya, Terus betul. saya pengen tanya sini Bu Dokter ya. Kalau yang tempo hari kan yang regresi ganda itu hubungan antara X1 dengan Y, kemudian Iya, hubungan antara X2 dengan Y. heeh, Kemudian hubungan terhadap X1 dan Y. X2 bersama-sama terhadap Iya, Y. Ini kan yang betul. kemarin ya. Tapi yang sekarang jadinya Y itu menjadi X3 karena untuk memudahkan nanti Di pada apa notasi sih P tadi Bu hipotesisnya. Dokter. Iya, Notasi hitungnya. Oke, yang mau saya tanyakan begini Bu Dokter. Kan iya, ini jalur ya. Jalurnya saya lihat semuanya sudah kena nih. Ya, jadi pengaruh dari X1 terhadap heeh, X3, kemudian pengaruh iya, X2 terhadap X3, pengaruh X1 terhadap heeh. X3 melalui X2, X1 terhadap X2 dulu, kemudian Pak. ada pengaruh X1. Heeh, Oh sorry ya. Ya. Pengaruh X1 terhadap itu yang X3 terakhir. melalui X2.
Kemudian satu lagi ada Ya, itu pengaruh yang X1 ketiga. terhadap X2. Nah, yang saya pengen tanyakan ini loh Bu Dokter, Bu Profesor. Kenapa tidak ada pengaruh X2 terhadap X1 Ada, gitu di sini Pak. kan analisanya jalur gitu. Ada jalur yang belum dihitung sepertinya. Ada, Bukan? sudah semua. Coba deh. Kan Ada ya? X1 terhadap X3, Satu, X2 terhadap X3, dua, X1 terhadap X2. heeh. Kalau X1, Bapak nanya tadi kan, kenapa nggak ada X2 terhadap heeh. X1? Kan nilainya sama, Pak. X1 Oh, terhadap X2. oh, Kalau Bapak pantesan ya lihat Bu tadi Dokter. diperhatikan di data outputnya, Hmm. itu namanya saya kan hanya balik-balik aja. Iya, saya X1, makanya bingung X2, bolak-balik ya X2, Bu Dokter X1. ya. Baru Karena yang panahnya hanya keempat, searah gitu loh Bu ya Dokter. sama. Satu arah, Baru tidak yang berlawanan arah. keempat itu adalah X1 terhadap X3, tapi dia melalui X2. Nah, itu. Makanya 321 betanya. Ya. Itu ya Pak Toto ya. Jadi Ya, memang mudah-mudahan ya Bu Dokter teman-teman kami itu jarang yang mengambil analisis jalur. Apalagi untuk hitungannya yang keempat harus secara manual. kami mohon maaf Ibu Profesor kalau memang rada-rada lola juga nih memahami hal seperti ini gitu. Ya, tidak apa-apa, sama-sama belajar. Ya. Bapak Ibu, itu ada videonya. Nanti Bapak Ibu silakan simak, silakan dipelajari. Jadi mungkin saat ini mungkin agak agak pening gitu ya. Oke, silakan Pak Tuhu. Ya, terima kasih kesempatannya, Prof. Iya, Ini yang dikenalkan kan pertama kan regresi ganda sama yang satu lagi kan yang barusan dijelaskan itu ya analisis jalur. analisis jalur. Nah, itu Ya. sebuah pilihan atau ada dasar-dasar atau Oh, iya benar. alasan-alasan dulu, Bu, Ya, betul. untuk memilihnya gitu. Jadi supaya tidak bingung kitanya. Terima kasih. Ya. Baik, terima kasih Pak Tuhu. Jadi Bapak Ibu, untuk apakah Bapak Ibu memilih regresi atau analisis jalur tergantung dari variabelnya. Jadi biasanya kalau variabelnya itu ranahnya berbeda, misalkan bukan mengambil yang kedua-duanya ada afektif, maka biasanya Bapak Ibu mengambil yang analisis jalur. Dalam tanda kutip ya, biasanya. Tapi kemudian kembali lagi kepada pembimbing, kemudian kembali lagi kepada teori. Jadi makanya dalam penentukan apakah Bapak Ibu mengambil analisis jalur atau mengambil yang apa namanya regresi, maka Bapak Ibu cari referensi yang terkait dengan hal itu. Ya, karena di metode nanti akan disampaikan bagaimana eh, definisi dari masing-masing variabel tadi. Ya, nanti akan kelihatan. Jadi apakah Bapak Ibu nanti mengambil yang regresi atau analisis jalur. Ini tergantung, jadi sekali lagi ya Pak Tuhu ya dan teman-teman. Jadi referensi, nah itu dia. Dan yang sudah referensinya mengatakan apa? Oh, ini pakai analisis jalur, ini pakai apa namanya regresi. Tapi yang paling mudah untuk saat ini adalah untuk mudah memahaminya. Kalau dia dalam satu ranah itu kita gunakan analisis jalur. Tapi kalau berbeda kognitif dengan afektif, maka itu gunakan yang regresi. Itu yang paling simpelnya ya. Tapi sekali lagi, kadangkala itu akan berubah ya karena tergantung kepada teorinya. Ya. Satu lagi, Itu kali Prof. ya Pak Tuhu ya. Satu lagi, tadi Ya, kan silakan sedikit Pak. membingungkan itu ada notasi yang dibalik cara membacanya tadi. Nah, Oh ya, tadi mungkin betul, betul, konsepnya bisa betul. diulang itu. Iya, Jadi ada cara membacanya tadi kan ada dibalik gitu ini ya, ya. notasinya gitu. Ya, coba saya Iya. uh, itu lagi ya Pak. Jadi sebenarnya kenapa dibalik? Itu hanya untuk memudahkan saja, membedakan. Ya, jadi kalau sama kan nanti apa bingung ya, malah. Nah sekarang di sini dibalik ya, untuk memudahkan saja sih Pak. Untuk memudahkan saja, enggak apa istilahnya itu adalah oh iya ternyata ini adalah untuk yang langsung, ini yang tidak langsung gitu ya. Nah sekarang ini koefisien korelasi ini untuk yang R ini ya, R ini. Jadi artinya adalah 1, 3. X1 terhadap ini, ya kan secara langsung. Kemudian yang ini, R1 X terhadap ini secara langsung. Kemudian yang ini terhadap yang ini. Ini ya Pak ya. Kemudian kalau yang ini, satu lagi yang ini, artinya apa? Artinya adalah dia, apa namanya, secara tidak langsungnya. Karena kan ada nilai tadi ya. Nah nih, kita membacanya tetap sebenarnya sih adalah X1 terhadap ini. Hanya kita balik notasinya supaya untuk memudahkan saja. Demikian juga untuk yang ini. Ya kita balik, ya, 21.
Kan seharusnya sama dengan 1-2 ya, tapi kita balik ya. Ini sih Pak hanya untuk memudahkan saja. Langsung dan tidak langsung Iya, tadi ya Prof ya. betul. Iya. Oh iya Ya, baik. jadi Makasih Prof. sebenarnya jadi sebenarnya kan ini udah Deus Sononya gitu ya. Hanya untuk memudahkan kita belajar atau memahami. Tapi mungkin setiap apa namanya buku yang Bapak Ibu baca tergantung ya bagaimana dia menyajikannya gitu ya, untuk memudahkan dirinya dan juga untuk memudahkan pembacanya. Ya. Kebetulan yang dipelajari yang seperti ini, ya, yang dibalik notasinya. Oke, oke, Bapak Ibu. Ya, Pak Toto hari ini hadir semua. Semua Dua ada orang 19 ya ya. yang sudah hadir ya. Yang Oh pertama iya. Ibu Astri Dian ya, beliau sudah ada musibah kemarin, suaminya Oh kecelakaan. innalillahi. Oke. Jadi menjaga di rumah sakit. Yang satunya Ya. lagi eh, Ibu Fitri Oh Maulidia. ya sendiri ya. Ibu Fitri. 2 orang ya Ibu ya. Bu Fitri kenapa? Ada Bu Fitri beritanya? ada keperluan sepertinya Ibu ya. Keperluan Oke. yang agak mendadak ya. Itu ya, kemudian dengan pekerjaan seperti ini. Oke, baik. Mohon maaf ya Bu Profesor, terima kasih. Ya, udah semua saya isikan presensinya. Ya. Bapak Ibu masih banyak waktunya. Nah, sisa yang waktu ini adalah saya memberikan kesempatan Bapak Ibu untuk mempelajari kembali secara Diskusi ya, Bu. mandiri ya dari PPT dan juga dari video penjelasannya. Sudah saya kirimkan belum ya? Kan ada beberapa yang belum membuka LMS. Saya izin berikan di WA Group ya. Ada yang kesulitan membuka katanya Ibu Dokter, mohon maaf ya. Ya, Mungkin saya tidak berikan. mendukung ya ininya, programnya. Iya betul. Yang file yang dari LMS itu, maaf Bu Iya. Profesor, tidak bisa di-download, tapi filenya nggak bisa dibuka. Oke, nah nih saya kirim di WA Group sudah ada belum? Baik. Ya. Ya, jangan lupa di subscribe ya Bapak Ibu ya, dan di like. Pak tuh senyum-senyum dia. Siap Prof. Ya, baik Bapak Ibu, kalau tidak ada, saya rasa saya cukupkan ya. Nanti Terima minggu kasih depan Bu kita Profesor. latihan SPSS-nya ya. Oke, selamat belajar ya mengenai analisis jalur ya. Tapi mungkin untuk Ya saat ini baik. Bapak Ibu milih, saya kayaknya lebih enak regresi deh Ya, dibandingkan betul, ini betul, gitu ya. Profesor. Oke, Bapak Ibu, selamat melanjutkan pembelajaran secara mandiri. Silakan disimak baik-baik ya. Silakan berdiskusi antara Bapak Ibu untuk saling melengkapi satu sama lain ya. Terima kasih banyak Pak Toto dan juga teman-teman semuanya yang sudah membersamai hari ini. Sehat selalu, sukses dan jangan lupa bahagia. Sampai bertemu lagi. Terima kasih Prof. Sama Bu. Terima kasih Terima banyak, kasih Prof. banyak, Prof. Waalaikumsalam. Terima kasih, Prof. Waalaikumsalam. Salam.